wal ukhuwah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa ba'd. Ayyuhal hadirun ikhwah wa akhwat fillah rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Al-ayat. Sadaqallahu adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabba biqaumin fahuwa minhum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Ikhwatu wa fillah, alhamdulillah di tahun menyebut kita tahun 22 ini, mudah-mudahan Allah dari mulai pagi dan seterusnya sampai kita diwafatkan, senantiasa Allah memberikan kebaikan-kebaikan amali kita insyaallah. Teringat ketika saya aktif di majalah Sabili waktu itu, saya pernah memantau sebelum tahun 2000, memantau di Ancol pas tanggal 31 Desember. Banyak sekali yang hadir tuh, remaja-remaja semua, banyak orang tua juga banyak. Dulu kan waktu kita juga belum apa-apa gitu, punya mobil juga enggak, tapi mobil penuh di Ancol itu. Di situ malam-malam hari, kira-kira sebelum jam 12 gitu, masing-masing mereka pada bermuhasabah, menghitung-hitung amal yang sudah setahun itu dilakukan itu. Semuanya itu ada yang saling berangkulan, muhasabahnya begitu, ada berangkulan, perjanjian tahun depan bagaimana gitu, kita nikah apa tidak, anak muda aja gitu. Pokoknya bermuhasabah, ada yang menangis dan seterusnya. Pas jam 12 malam dulu rame gitu, rame, kembang api dan seterusnya rame. Nah setelah itu nggak tahu tuh kemana, hiruk pikuknya tuh sepi. Nah sebelum subuh mereka sudah menuju ke pantai, hampir semuanya, ya sebagian besar lah menuju ke pantai. Sampai di pantai nanti begitu jam 6 sekian matahari nongol, mereka bersorak, bersorak gembira. Ya, berarti sudah masuk dalam tahun baru itu. 3 bulan kemudian banyak berita mereka pada hamil. Sudah pada hamil, belum nikah tuh sudah hamil. Dan itu sebagian besar orang-orang muslim. Mereka itu muslim. Baru menyadari ketika mereka seperti itu, orang tua mereka baru sadar, semua baru sadar bahwa ini adalah satu perbuatan-perbuatan, ajakan-ajakan yang memang tidak berguna. Apakah kita akan seperti itu lagi gitu? Tapi sekarang sih memang sudah agak berkurang lah gitu. Mungkin karena pandemi kali. Nah inilah saudara-saudara yang Rasul sebutkan ini, bahwa man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai sebuah kaum itu, maka dia sudah termasuk kaum itu.
Kalau kita mengajarkan atau kita melakukan satu peringatan-peringatan yang tidak ada dalam ajaran kita, berarti kita masuk dalam itu. Maaf, termasuk kita melaksanakan tahun baru Islam katanya. Sama. Kita meniru gaya-gaya mereka. Kan sama, keren kan? Maaf, tahun baruku, tahun baru 1 Muharram. Sama aja. Kalau diteliti, apa ada kejadian pada waktu zaman Rasulullah? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Gimana ada tahun baru Islam zaman Rasulullah? Orang ini yang membuat tahun baru tahun Muharram ini, Umar bin Khattab. Gimana ada pada zaman Nabi? Zaman Abu Bakar juga nggak ada. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa ini adalah sunnah dan seterusnya? Ya. Jadi perhatian buat kita. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang sekarang ini? Saudara-saudara, ketika yang kita lihat itu bahwa sesuatu itu baik, ya laksanakan. Tapi tidak boleh kita menetapkan tentang itu adalah satu ketetapan, menjadi satu ibadah. Ini yang diharamkan. Sesuatu yang kalau kita masalah-masalah syariah ibadah itu, ya, semuanya diharamkan, dilarang, kecuali yang dibolehkan. Gitu. Jadi kalau masalah ibadah syariah itu semuanya diharamkan, dilarang, kecuali yang dibolehkan. Tapi ketika muamalah itu semuanya dibolehkan kecuali yang dilarang. Jadi kita sudah pakai rumus saya seperti itu. Sudah jelas dalam fikih itu seperti itu. Ya. Bagaimana kita mensikapinya? Ketika malam-malam yang semalam itu ada satu negosiasi bisnis yang memang dilakukan seperti itu, kenapa kita tidak melakukannya? Jadi sesungguhnya seluruh amal itu apa yang dia katakan oleh Rasulullah ketika mau berhijrah itu adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu, amal itu adalah tergantung dari apa yang diniatkannya, apa yang niatnya. Dan seluruh setiap perbuatan itu apa yang diniatkannya itu. Ini saudara-saudara yang penting itu sikap kita. Kemarin dari tanggal 25 sampai semalam itu adalah bukan milik kita. Kenapa sih kita ikut-ikutan? Biasa saja, kita aktivitasnya biasa-biasa saja. Ini setiap tahun kita melakukan itu, ngomong terus, berdebat terus. Boleh tidak mengucapkan apa, sudahlah, nggak usah dibicarakan. Ya. Saya sering ditanya dan saya tidak akan pernah menjawab. Kalau yang baca status saya itu ada yang bilang protes, kok Ustaz nggak pernah mengucapkan selama-lamanya? Iya, memang tidak pernah. Terus apa urusannya dengan saya? Itu nggak perlu dikaji sebetulnya, nggak perlu dikaji kalau mereka memiliki seperti itu. Ada satu pertanyaan, kalau di Saudi, di Dubai, di negara-negara Timur Tengah ada nggak ada orang-orang yang melakukan peringatan? Banyak, ada. Ini nggak di Indonesia, banyak seperti itu. Tapi akan mereka itu meniru? Bukan, mereka memang orang-orang mereka. Bukan orang Muslim, orang-orang mereka. Yang ramai itu di sana, misalnya di Lebanon misalnya. Lebanon itu adalah penduduknya adalah 50% lebih itu Kristen. Lebanon. Ya wajar kalau ada. Tapi lihat penduduk asli yang ada di situ, misalnya penduduk yang Muslimnya, nggak pernah melaksanakan seperti itu. Di Saudi juga nggak ada penduduk Saudi yang melakukan itu, nggak ada. Kecuali para pendatang yang melakukan itu. Nah, kemudian sama dengan kita, ada yang ikut-ikutan itu di Jeddah, di Riyadh itu ada ikut-ikutan seperti ini, biasa. Jadi bukan masalah ada tidak ada di sana, berkiblat pada Arab dan Saudi dan sebagainya, ada yang melakukan ini. Karena memang melakukan mereka sama dengan di Indonesia. Sama. Jadi sikap kita yang paling baik adalah bahwa kita adalah tidak melaksanakan dan tidak ikut-ikutan seperti itu. Nggak usah berdebat, nggak usah saling ejek dan sebagainya.
Dan boleh kita melakukan muamalah dengan yang lain, itu boleh kita lakukan itu. Bisnis, menghadiri undangan mereka, memakan barang-barang mereka. Kalau kita tahu bahwa mereka tidak makan babi dan seterusnya, boleh kita makan. Menghormati undang-undang mereka, boleh. Bahkan dengan tetangga itu kita saling menghormati. Saya ini ada di Jalan Anggur 2. Tetangga saya itu orang Batak, Kristen, dan anaknya 2 anak ada yang jadi pendeta. Tapi lihatlah ketika waktu itu masih ada galak-galaknya itu. Ceritanya saya ini dijemput oleh mobil tentara yang yang serem mobil itu. Nanya itu, "Ibu maaf, rumah Ustadz Bali di mana?" "Oh, sini nggak ada Ustadz Bali." Waktu itu ada penculikan. Yang ditanya orang Kristen, "Oh, tidak ada. Di sini nggak ada, saya nggak kenal dengan Pak Bali." Di alamatnya, "Nggak ada. Salah itu Bapak." Begitu dia pergi nyari lagi, dia gedor rumahnya, Pak Bali, cepat pergi. Ada orang yang mau menculik Pak Bali. Kata orang Batak ini, "Siapa Bu?" "Pokoknya Pak mobil ini." Saya bilang, "Aduh, itu undangan dari Cendana sebetulnya itu, yang jemput saya itu." Waduh, rugi saya ini gitu. Tapi apa? Perlindungan mereka terhadap saya, karena saya tidak pernah melakukan apa-apa pada mereka itu. Ada orang mau pengen ini kebaktian di rumahnya, di rumah dia. Kata PRT-nya, ini minta sowan dulu lah sama Pak Haji Bali gitu. Datang orangnya, "Pak, ini mah ini nih." Wah, Pak RT bisa aja. Pak RT yang menurunkan maksa saya, bolak-balik akhirnya memang tidak dilaksanakan. Tapi saya tidak pernah melakukan seperti itu. Maaf, saudara-saudara, ini gereja yang ada di samping Anda ini, tokoh Islamnya yang minta tangan itu saya, terus terang, di zaman Pak Sukomartono. Karena kita berpikir, kenapa dikumpulkan situ aja? Dan saya tahu persis bahwa mereka itu ketika dikumpulkan itu tajmi, kalau mereka menyebutnya Aukemene, itu pasti mereka tidak mau dan tidak suka. Doa bersama oleh mereka itu tidak suka. Lain dengan kita, kalau kita dikumpulkan senang, kalau mereka dikumpulkan tidak senang. Saya bilang sama Pak Suko, biarkan aja mereka dikumpulkan situ, ya. Tapi siap-siap aja mereka akan berantem. Benar, berantem terjadi. Yang satu pengen nyanyi, satu pengen nangis, satu pengen macam-macam. Dikumpulkan, nggak bisa. Jadi saudara-saudara, bahwa sikap kita dalam ini memang semakin dewasa kita semakin kita mengerti tentang suatu itu, semakin memberikan satu kebijakan yang terbaik. Ya. Kita kadang-kadang ini jadi diskusi yang sangat luar biasa, kemudian terjadi pertentangan, termasuk perpisahan di antara kita gara-gara masalah diskusi seperti itu. Sedangkan hal yang wajib yang harus kita laksanakan, ukhuwah, persatuan, sholat berjamaah dan seterusnya, ya, kita hampir-hampir akan meninggalkan itu semuanya. Karena apa? Karena tentang perdebatan seperti itu yang tidak perlu kita perdebatkan itu. Nah, itulah makanya kita tidak boleh, atau kita tidak pernah memperhatikan tentang yang biasa kita baca surat maghrib, ya, dengan al-kafirun itu yang biasa kita baca, tidak memahami itu. Padahal kita sudah jelas ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Tentang urusan akidah, tentang urusan ibadah, itulah seharusnya kita ungkapkan, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Jadi jelas kan? Kalau kita memahami ini, tenang dalam kehidupan itu, saudara. Kemudian kita tidak boleh kerjasama, tidak, kita harus kerjasama dengan mereka itu. Sejak awal, saudara. Sejak zaman kenabian Rasul itu, kafir Quraisy datang pada Rasul, ya, dari tokoh-tokoh itu. Ya Muhammad, gimana? Kalau misalnya ini kan kamu kan orang-orang besar di sini, kita sih menerima tentang agama kamu.
Tapi gimana kamu sekali-kali lah ikut pada kita. Nanti ya mudah-mudahan kita juga akan ikut pada agama pada agama. Tawarannya menarik. Sebagai seorang manusia ini menarik tawarannya ini. Tapi begitu akan diterima turun ayat ini. Lakum dinukum waliyadin. Ucapkan pada mereka orang kafir itu bahwa lakum dinukum waliyadin. Ini sebenarnya toleransi seperti itu. Jadi nggak ada peribadahan yang dicampurkan akidah dan sebagainya, yang dicampurkan dengan toleransi. Termasuk kita memiliki intoleransi. Dalam hal itu kita intoleransi. Tapi toleransi yang benar adalah mereka melakukan itu, kita tidak mengganggunya, dan mereka kita tidak mengganggu kita ketika kita melakukan ibadah itu. Itu toleransi yang paling tinggi dan sangat luar biasa. Umat Islam Indonesia ini sangat dari dulu toleransi ini. Ya. Sangat luar biasa. Sekarang hampir-hampir sudah akan ditiadakan tentang fatwa dari Profesor Hamka itu tentang Natal bersama dan sebagainya. Gak ada yang berani itu tentang Natal. Kata Hamka kayak kalau laksanakan itu, tapi saya kalau ini mundur, dan saya memang digantikan MUI, silakan. Tapi fatwa itu tidak boleh dicabut. Jadi kekokohan ini penting, saudara-saudara. Dan lihat bahasa-bahasa dari fatwa Profesor Hamka tadi. Tetap lakum dinukum waliyadin. Kami menghormati semuanya itu. Nah, sekarang seperti itu. Sekarang sudah mulai itu maksudnya. Seperti para kalau kita ini di RT RW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Itu apa itu? Udah assalamualaikum. Dan assalamualaikum diperuntukkan buat orang-orang muslim di situ, yang hadir di situ. Nggak usah salam. Wah, udah ditambah-tambah yang lain. Ini satu protokoler yang sangat luar biasa. Dan kita sekarang sudah menerima seperti itu. Siapapun sudah menerima. Ini arti toleransi? Tidak. Ini bukan toleransi, tapi ini sudah memasukkan dalam hal-hal akidah kepada tubuh kita. Saudara, saya ingin mengingatkan pada Anda, kita ini sudah melakukan banyak kesalahan-kesalahan, perbuatan dosa. Banyak sekali yang kita lakukan itu. Tapi Anda matilah Anda, wafatlah Anda dengan membawa satu modal kita, akidah bawa mati itu. Dalam kondisi apapun bawa akidah kita yang tidak tercampur dengan yang lainnya. Jadi boleh kita melakukan, ya, boleh kita melakukan semua tapi akidah kita jangan sampai kita gadaikan dengan yang lainnya, berapapun harganya. Ya kalau kita mati dengan membawa akidah, maka insya Allah kita akan selamat di akhirat itu. Akidah ini adalah betul-betul akidah, bukan orang bebek. Mobil mogok akidah, betul-betul akidah, bukan mobil mogok. Oh, mobil mogok ini akidah katanya. Nah ini sudah. Bermuamalah, bekerja sama, fit dunia, urusan dunia apa saja dibolehkan. Apakah Rasul tidak pernah kerjasama dengan orang kafir? Banyak kisah-kisah Rasul kerjasama dengan orang kafir itu, saudara. Mengikat perjanjian orang-orang mereka itu. Bahkan di Madinah, Nabi memberikan satu itu ikatan perjanjian, tidak saling menyerang, saling menghormati. Ini toleransi yang luar biasa. Apakah di Madinah tidak ada orang-orang Kristen, tidak orang Yahudi? Banyak. Tapi ketika dikembangkan tentang komunikasi Islami itu oleh Nabi, dibangunkan sebagai negara Madani itu, ya, masyarakat sipil yang sangat luar biasa, civil society itu oleh Nabi dibentuk itu, makmur Madinah itu, saling hormat menghormati, tidak saling culas, tidak saling ini bahkan ajaran-ajaran ini memang mereka lakukan karena kita lakukan muamalah dengan mereka itu merembes pada kita, jadi kita menjadi culas. Dalam politik pun begitu, saudara-saudara. Saudara sendiri aja dimakan. Maka setiap orang mengatakan bahwa politik itu adalah kotor, padahal politik diajarkan oleh Islam. Politik itu harus memberikan membongkar satu kebuntuan yang selama ini ada. Itu harus dibongkar dengan cara-cara politik yang bagus, yang baik. Jadi sekarang kita bisa
udah jangan bicara politik. Kenapa? Karena mereka punya target tentang bagaimana menghanguskan kita terutama tentang akidah itu. Kita menganggap semua politik tuh, misalnya politik akhirnya jelek, sama aja, kotor. Memang kenyataannya seperti itu. Yang kita berikan amanah, semua partai berikan amanah, melakukan juga seperti itu. Kenapa? Karena tadi itu masalah bumper atau basic dalam politiknya itu mereka tidak kuat. Tidak memahami politik dalam Islam itu separuh yang kita lakukan. Jadi saudara-saudara, sebetulnya mudah saja sebenarnya, memahaminya mudah saja. Kita tidak boleh ikut-ikutan dalam hal yang ternyata kita tidak tahu. Hanya memahami. Saya katakan tadi sesuatu ibadah syariah itu, ya semuanya dilarang kecuali yang dibolehkan. Syariah misalnya menikah atau menikah lagi, syariah. Ya. Ini sesuatu yang dibolehkan, yang tidak dilarang. Ya. Dibolehkan. Ya. Nikah 1, 2. Yang dilarangnya adalah, yang tidak dibolehkannya itu adalah menikah istrinya lebih dari 4. Syariahnya begitu. Ini contoh yang semua dilarang, kecuali yang dibolehkan. Nah, dibolehkannya kita menikah lagi 4. Itu dibolehkan. Tapi suatu perbuatan muamalah semuanya dibolehkan kecuali yang dilarang. Apa saja, semuanya dibolehkan. Yang dilarang memakan babi dan seterusnya tidak dibolehkan. Ini saudara-saudara, jadi kita dengan patokan seperti itu maka kita insya Allah kita nanti bergaul dengan masyarakat kita, masyarakat kita ini akan lebih bagus. Nah, apakah boleh kita berkhutbah, boleh kita berkhutbah menjelaskan agama Islam ini di dalam gereja? Tidak ada satupun yang jelas yang membolehkan, saudara. Tidak ada satupun. Kalau berdakwah mengajak pada Islam itu dibolehkan, semua dibolehkan, bahkan diharuskan. Tapi ketika tempatnya ada di situ, dari mulai satu pekerjaan fikih dan sebagainya, apa dibolehkan? Ternyata tidak dibolehkan, karena tidak ada satupun nasnya yang membolehkan orang masuk dan begitu untuk berceramah. Tapi kan mengajak, ya, pakai tapi itu mengajak, tapi tidak ada dibolehkan. Tidak ada yang membolehkan seperti itu. Jadi gimana ya kalau kita menghadapi orang-orang seperti ini gitu? Ya sudah, akhirnya kita ya sudah, Anda laksanakan saja. Tapi saya sudah menyampaikan hal seperti itu. Saudara-saudara, kenapa sih kita tidak fokus pada apa amal-amal yang memang sudah ada ajarannya itu? Kenapa kita mengaji hanya terjadi perdebatan sudah tidak pernah dilaksanakan apa yang sudah kita hasilkan dari pengajian itu? Ya. Di masjid ini sesuatu yang sangat luar biasa di masjid. Banyak pemahaman yang memang kita berbeda, tapi kan kita bisa menyatu. Bisa kita menyatu. Dan ini adalah satu-satu contoh bahwa bentuk pembentukan masyarakat Islami ada di masjid ini. Tapi ketika Anda tidak bisa membebaskan, tidak bisa memberikan solusi pada masyarakat sekitarnya, ya, ngapain ada di masjid? Kan saya pernah baca itu, ada seorang tua penuh dengan CCTV masjid itu. Dia ngambil kotak amal di masjid, kemudian ketangkap oleh merebut masjidnya. Baru dia soborkan masyarakat. Dikatakan benar saya mencuri. Tapi saya ini mencuri kotak masjid ini untuk apa? Untuk memberi sesuatu anak saya belajar online. Saya nggak punya duit. Harusnya kita menangis seperti itu.
Orang tua ini benar, masuk ke masjid benar. Cuma caranya yang mengambil ini yang salah. Mencuri itu salah. Tapi dia ngomong apa lagi? Datang ke tetangga, saya akan dihinakan, dicaci maki, karena saya miskin dan seterusnya. Datang pada penguasa minta ini, janji-janji seterusnya. Datang pada ini sebagai tidak pernah dapat. Satu jalan yang mendesak adalah di masjid ada kotak itu, ada tuh uangnya di situ, saya ambil. Bahkan saya janji tahun depan akan saya bayar. Itu tanggal 28 Desember tahun depan, berarti 3 hari lagi. Apakah mungkin? Ini benar kalau lagunya. Maka semua orang datang ke masjid karena mereka beranggapan, orang jamaah kita beranggapan ada di masjid adalah orang-orang kebaikan. Selalu bicara tentang hikmah masjid itu, saling bantu membantu. Tapi Anda lupa bahwa sekitar Anda itu ada orang-orang miskin, sekitar Anda ada orang-orang yang tidak mampu, bahwa ada yang ingin dibantu, lupa. Sehingga menimbulkan itu orang melakukan suatu kemaksiatan. Ini siapa yang harus ini? Ketua masjid yang nanti dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Saya pikir ini masjid sudah cukup bagus, ya, cukup lah. Mungkin di Harapan Baru ini paling bagus masjid ini. Tapi kalau tidak ada yang dibagikan pada masyarakat itu menimbulkan satu kebaikan dalam masalah tadi, ngapain masjid dibagus-bagusin? Nanti betul ada seorang ustadz yang dari Pekalongan tadi mengatakan, dulu masjid ini bagus dulu, sekarang sudah tidak ada penghuninya. Kenapa? Karena bangunannya bagus, tapi orang-orang tidak mau masuk ke masjid, tidak menikmati masjid, anak-anak kita tidak menikmati masjid. Kenapa? Karena manfaatnya keberadaan masjid tidak ada apa-apanya. Pembangunan jelas harus, tapi kemanfaatan untuk di sekitarnya itu atau untuk umat ini adalah jauh lebih hebat lagi. Manfaat, yang penting manfaat itu. Manfaat yang penting. Bagaimana buat manusia itu. Boleh nggak bisa masjid dimakan satu modern ini full wifi misalnya, ya, full wifi. Kalau di Jatinangor pernah tertulis free wifi gitu. Oh, free wifi gitu. Di sini tersedia free wifi katanya. Ada yang jelas. Nanti mengganggu karena memang Anda tidak bisa mengarahkan. Tidak bisa mengarahkan, tidak bisa, karena anak muda tidak melakukan itu. Ketika itu internetnya dipakai buat kebaikan-kebaikan, diawasi oleh kita, diarahkan, bukan diawasi, diarahkan aja untuk itu, berikan kebebasan, maka dia akan menjadi baik. Sebenarnya banyak sih yang kita lakukan dalam masjid itu banyak. Nah, untuk tahun-tahun ke depan itu sebaiknya mau satu membuat program bagaimana kemaslahatan, manfaat maslahat masjid ini dibuat orang lain. Di samping tentu saja sebagai pengurusnya mereka melakukan itu. Itu terjadi perdebatan terus. Karena memang banyak yang kita pikirkan, tapi kita tidak bertemu seperti itu. Padahal harusnya kita harus sudah bertemu kemanfaatan buat orang lain itu. Bebas. Ya. Tapi bebas adalah tentu ada yang mengurusnya tentang kebebasan itu. Kalau sudah disepakati, fatawakkal ala Allah. Kalau kita sudah sepakat, tawakal pada Allah. Harus ada tuh pengas-pengasnya. Diawasi. Bagian akhwat ini, bagian ini. Ini terjadi satu. Ketika Anda sudah diberikan satu amanah misalnya, menjadi satu amanah, terus kalau nggak amanah itu, ya. Ada satu penyimpangan amanah itu. Nah, ini akan ada pengawas. Dirapatkan kembali dan ditegur sebagainya macam-macam, kemudian kita baru memberikan satu arahan yang terbaik pada mereka itu manfaat. Nggak usah pakai kemarahan, tidak usah pakai kemarahan, tetapi hasil musyawarah itu adalah yang paling tinggi dalam melaksanakan apa yang sudah kita sepakati itu. Hasil musyawarah kita lihat dalam setahun 2 tahun ini siapa yang amanah, siapa yang tidak amanah.
Jadi sebetulnya banyak yang kita lakukan, saudara, banyak. Di tahun-tahun yang akan datang banyak kita lakukan. Bahkan setiap keseharian kita ini adalah menjadi satu rencana kita ke depan. Setiap langkah-langkah yang kita lakukan itu. Tapi sekali lagi diingatkan bahwa pengurus ini harus orang-orang memang betul-betul ikhlas, amanah, dan bisa mengarahkan pada semua jamaah masjid ini. Sehingga dia juga tidak memiliki satu pemilikan yang luar biasa yang tidak boleh orang lain masuk, tidak. Maka dia harus dibesarkan. Kalau kita banyak, saudara-saudara, dalam situasi seperti sekarang ini, makanya saya ingin menyarankan pada Anda semuanya, ibu dan bapak, fokus pada perjalanan kita, fokus pada amal-amal yang sudah kita pahami, fokus, amalkan saja. Jauhkan perdebatan-perdebatan di antara kita, jauhkan satu perselisihan di antara kita. Betapapun ketika kita menganggap bahwa satu perbedaan di antara kita merupakan sebuah rahmat, sesuatu yang kasih sayang Allah pada kita adalah perbedaan-perbedaan yang berdasarkan ada dalilnya. Perbedaan-perbedaan itu. Tapi kalau perbedaan-perbedaan itu bisa menikam kita, bisa memberikan satu hujam pada hati kita, maka itu harus kita tinggalkan. Pilihlah yang terbaik untuk melaksanakan apa yang sudah kita pahami, sudah kita sepakati. Belajar bagi kita adalah merupakan sebuah kemestian. Sebab ada seseorang yang ketika membaca satu kitab, kemudian kita menjudge orang lain itu bahwa dia adalah orang-orang yang ahli ini, sakit mereka itu. Tapi ketika dia sudah membaca sekian puluh, bahkan sekian ratus kitab, jadi berubah orang itu, memberikan sikapnya sangat bijak. Kenapa? Karena pemahaman yang luar biasa dari ini. Makanya ketika orang itu paham, maka dia akan menjadi seorang yang bijak. Seorang ini bukan orang yang tua, bukan semakin tua semakin bijak, tidak, tapi orang semakin bisa memahami itu dan mempunyai satu ilmu pengetahuan, satu kajian-kajian yang terbaik pada dirinya itu, maka dia akan lahir satu kebijakan dalam dirinya kepada siapapun. Makin lama makin bijak karena orang tadi sudah memahami tentang itu. Kalau kita hanya satu kitab, hanya satu buku, satu pengetahuan tadi, pasti akan menjadi satu semangat yang luar biasa, tapi menjudge orang lain dengan penuh kesalahan-kesalahan itu. Maka kita wajar kalau kita belajar. Tetapi belajar itu bukan satu perdebatan, bukan sesuatu yang kita mencari titik temu supaya kita baik dalam melaksanakan amal-amal kebaikan. Sampai sekarang, sampai hari ini, dan seterusnya kelihatannya itu tentang Natal tahun baru ini, Nataru ini akan terus bergulir semua, bergulir. Akan ribut terus begitu. Ributnya tapi tahun-tahun sekarang itu tidak begitu gaduh ributnya. Kecuali Abu Janda yang ribut aja. Para kita seterusnya tidak meributkan lagi. Sudah jelas diajarkan pada umat Islam itu bahwa silakan Anda melaksanakan, kita tidak. Silakan Anda melaksanakan itu, kita tidak. Terus kita ikut-ikutan tahun besoknya. Muharram yang kita lakukan, wah, gemah Muharram, sama aja. Ini yang dimaksud dengan man tasabba biqaumin fa huwa minhum, menyerupai tentang satu kaum itu bahwa kamu sudah menjadi kaum itu. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Kita ini amal-amal kita masih banyak yang kita laksanakan, belum terpenuhi. Coba kalau kita melakukan saja yang diajarkan Rasul, jelas-jelas sudah kita tahu semuanya. Salat tahajud, salat berjamaah, tilawatil Quran, bertetangga yang baik, infak, zakat, infak, sedekah, belajar. Itu kan sesuatu yang semua kita sepakati semuanya itu. Sudah laksanakan? Belum, masih belum. Kalau kita lakukan ini saja, lakukan itu, ya, dengan belajar plus belajar itu, insya Allah kita kehidupannya akan jauh lebih baik.
Coba Anda lakukan. Kalau sudah salat bertahajud itu, min athari sujudnya itu, bekas-bekas sujud orang-orang mukmin itu, orang-orang Islam itu adalah kebaikan yang muncul. Kebaikan yang muncul. Orang-orang yang bertahajud itu kelihatan mukanya, kelihatan tutur bahasa katanya, bahasa kata tutur bahasa kelihatan. Ini harus kita refleksikan dalam keseharian kita. Bagi kita ini orang-orang yang bertahajud, orang-orang kita sholat. Bahkan sesuatu kali ketika berjamaah Allahu Akbar ada sebelah kiri kanan kita ini, kita tidak mengenalnya, suatu kesalahan yang besar buat kita. Mengenal kita kiri kanannya ini harus mengenal kita. Artinya bukan waktu sholat kita kiri, tapi waktu ini, oh ini. Dia punya kebutuhan. Punya kebutuhan sesuatu yang dalam jamaah itu. Sehingga bertanya. Rasul bertanya, pagi-pagi dia lihat ada beberapa sahabat yang tidak hadir. Ditanya kemana dia? Adakah sakit? Atau apa? Karena mengenalnya itu. Kalau kita tidak pernah ada, kita melakukan seperti itu. Kecuali kalau imamnya tidak ada gitu. Kalau di sini kan imam tidak ada kan, coba tanya, imam kemana nih? Jangan-jangan kesiangan gitu. Atau orang kata nggak bilang-bilang dan sebagainya. Jadi perdebatan lagi, agak dorong-dorongan dan sebagainya. Padahal sini imamnya banyak. Paling bertanya seperti imam. Tapi kalau imam bertanya kepada jamaah ini, saya kira jarang. Karena apa? Karena jarang kita memakai. Tapi insya Allah dengan 200 orang yang ada di masjid tepat subuh ini, kita bisa mengenalnya. Kalau orang yang biasa datang ke masjid mengenal. Gitu. Sebagaimana saya kalau di masjid tadi, bapak ini kemana ya? Ada sakit. Oh iya Ustaz, dia sakit. Oh iya. Waduh, ada sesuatu yang dikerjakan. Gitu. Nah itulah saudara-saudara, sikap-sikap kita seperti inilah yang harus kita laksanakan. Saya katakan toleransi diantara kita ini adalah bukan masalah-masalah akidah. Catatan yang paling penting, toleransi adalah bukan masalah-masalah akidah, tapi toleransi yang harus kita laksanakan adalah hanya terbatas pada masalah-masalah muamalah, amal-amal kita, amal kebaikan, amal-amal kebaikan. Ya catatan kita ketemu dengan orang-orang yang di luar kita, orang lain, ya kita biasa saja, senyum, berjabat tangan kita boleh, senyum. Kan mau kemana gitu, ke sini, Pak. Biasa aja. Dan saya tidak pernah mengucapkan apa-apa kepada mereka itu, saudara-saudara, nggak pernah. Dia senyum terus salaman, apa kabar? Baik Pak. Belanja, iya belanja. Gitu. Atau mau kemana ke kantor sebagainya, ya gitu, biasa, komunikasi biasa. Bahkan nongkrong, ya di perapatan dan sebagainya, nongkrong dengan mereka biasa-biasa saja, ya biasa-biasa aja. Gitu. Jadi kita ini bukan sesuatu yang menyeramkan buat mereka. Kita adalah orang Muslim yang memberikan sebuah rahmah pada mereka itu, memberikan satu kebaikan pada mereka itu, sehingga mereka tertarik dengan itu. Kita akhiri saja saudara-saudara, bahwa segala perbuatan-perbuatan yang merugikan kita harus menutupnya di tahun ini. Makanya seluruh kita stok amal kebaikan kita tahun besok ke depan ini, setahun ini, kita akan keluarkan semuanya kebaikan-kebaikan buat kemaslahatan orang lain. Apalagi buat kemaslahatan keluarga, anak-anak kita, tetangga kita, harus kita stoknya harus lebih banyak di tahun-tahun berikutnya. Ketakwaan kita memberikan bekal pada kita, kemudian jalan-jalan kita menuju pada kebaikan tadi harus kita persiapkan segala sesuatunya ini untuk tahun-tahun ke depan.
Jadi ketika kita mengakhiri tahun itu, yang muncul dalam kita adalah dengan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Saudara-saudara, kalau kita kebaikan ini kan kita harus ditunjukkan pada diri kita sendiri, cerminannya pada keluarga. Cerminannya pada keluarga. Dan memang agak lucu ya kalau kita mengajarkan pada orang lain itu bisa dengan lembut, pada anak sendiri kita tidak lembut. Kenapa? Karena diperlihatkan pada orang lain tadi bahwa kita adalah orang lembut. Tapi di keluarga modal kita semuanya ada di situ, sehingga kita menganggapnya tidak perlu. Padahal ya, home base itu, ibu sebagai home base itu, sebagai basic rumah tangga, harus menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Ini penting nih buat pendidikan ibu-ibu, ini penting di rumah tangga, ini penting. Ya. Mereka, anak-anak kita melihat tentang ibunya yang kadang ada terus di dalam rumah itu. Makanya pendidikan ibu juga mesti ditingkatkan, bukan bapak saja. Nah, bapak sebagai model oleh keluarga itu harus menunjukkan satu model yang terbaik. Ini bapaknya sangat santun, ramah kepada orang lain. Begitu di dalam rumah tangga, di dalam rumah tangga galak dan sebagainya, sehingga anak itu merasa ketakutan, tidak nyaman. Tidak seperti itu. Kita merubah dari tahun-tahun ini, sebenarnya harus dirubah. Bekal diri kita tentang kebaikan-kebaikan itu. Ibunya baik, bapaknya baik, akan menjadikan keluarga kita yang terbaik. Begitu ya. Saya kira itu yang diinikan. Pesan-pesan itu adalah dari kita sekali lagi bahwa toleransi tidak pernah menyangkut masalah akidah. Tidak ada toleransi dalam masalah akidah. Tapi toleransi hendaknya kita berikan pada masalah-masalah yang muamalah. Muamalah. Gitu. Saudara, muamalah harus begitu. Betapa kita indahnya kalau kita bisa berhubungan, bersentuhan dengan orang lain dalam satu amal-amal kebaikan. Indah. Tapi stop, kita menyetopnya ketika kita sudah bicara masalah akidah. Sebetulnya saudara, saya banyak bergaul dengan mereka juga. Nggak pernah mempermasalahkan masalah ini, nggak pernah. Ketika saya banyak bergaul dengan mereka, dan mereka tahu kalau saya tidak pernah mengucapkan apapun, tidak pernah apa, tapi kelihatan mereka karena saya baik, maka menganggap ini Islam yang baik. Gak usah digambar-gemborkan. Nah, ketika di medsos terjadi perdebatan seperti ini, inilah yang akan menjadi biang keladi tentang adanya intoleransi, toleransi dan seterusnya. Sehingga memancing juga memancing para ustadznya, memancing para mubalignya. Wah, dengan bahasa yang kasar dan sebagainya. Itu akan akibat dari pemancing-pancingan seperti itu. Pancing-pancingnya berhasil mereka itu. Sehingga kita menganggap itu adalah merupakan satu suara dari orang Islam seperti itu. Padahal sungguh Islam mengajarkan tidak ada toleransi dalam akidah. Tapi hendaklah kita sekali lagi toleransi hanya dengan muamalah. Pesan yang terakhir dari saya ini seperti itulah, bahwa tidak ada toleransi dalam masalah akidah, dan yang ada toleransi dalam masalah muamalah. Dan hadis Nabi tadi mengatakan bahwa man tasaba biqawmin fahuwa minhum, bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang menyerupai satu kaum itu, kita sudah menjadi kaum itu. Maaf saudara, termasuk tahun baru hijrah. Termasuk tahun baru hijrah. Semuanya ya, apakah Masehi maupun hijrah yang dibuat pada masa hijrah, dimulai pada masa Umar bin Khattab itu. Bahkan Masehi
yang perhitungan dengan Nabi Isa itu, ya, dengan Nabi Isa itu, bahwa seluruhnya dua-duanya boleh kita pakai dengan melakukan kebaikan-kebaikan, bukan memperingatinya, tapi isilah dengan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Tidak pernah kita punya tanggal. Ya. Kalau subuh jelas ada waktunya. Tapi kalau mulai 1 Januari 25 dan 1 Muharram ditentukan itu, ini adalah sesuatu yang di luar ajaran kita. 25 Desember, 1 Januari dan 1 Muharram adalah bukan merupakan sesuatu yang penting buat kita. Bukan. Bahkan ketika kita menetapkan itu tanggal itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan, maka inilah itu peribadahan sesat. Sama juga kita tidak usah mengucapkan tentang selamat tahun baru Islam, tidak. Sama kita dengan mereka-mereka. Kita ditiru mereka ini. Kalau kita sudah meniru mereka, sama bagi hukumnya kita sebagai mereka. Jadi apa yang dilakukan? Ya sudah, lakukan apa yang ada saja, kebaikan-kebaikan rutin yang kita lakukan. Biasa saja, ngaji biasa, bisnis biasa, dan seterusnya biasa. Ya. Dalam rangka edukasi terhadap masyarakat kita Muslim yang sudah berpuluh tahun terbawa arus setiap malam tahun baru, sebagaimana Ustaz sampaikan peristiwa di Ancol, begitu meriahnya dan itu mayoritas Islam. Tapi belakangan ini, setelah para ulama meminta memberikan rencana tuntunan bahwa tahun baru 1 Januari bukan tahun baru kita, tapi tahun baru kita adalah Hijriah 1 Muharram. Ketika itu dibubarkan generasi-generasi di bawah kita, setiap 1 Muharram ada kegiatan yang menyerupai tahun baru Masehi, arak-arakan, api obor dan lain sebagainya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa minggu itu sama dengan mereka, sama menjadi kaum mereka. Padahal ini nama amalu niat kita sebagai orang tua mendidik kepada mereka, memberitahukan bahwa tahun baru itu bukan tahun baru Masehi tapi Hijriah. Alhamdulillah setelah bertahun-tahun dilaksanakan seperti itu, ini rupanya edukasi sudah mencoba memberikan satu motivasi yang baik, sehingga sudah kita tidak dengar lagi biasanya H-7 yang namanya pedagang trompet itu sudah luar biasa. Sekarang tidak ada. Sampai sekarang tadi saja sudah tidak ada pedagang trompet. Satu contoh, ketika pedagang trompet itu banyak, kita borong semuanya supaya mereka jualannya laku, tidak menderita karena dia pulakan, tetapi trompet itu kita buang, kita harus. Jadi setiap tahun kita coba seperti itu, akhirnya lambat laun seperti yang kita rasakan. Pertanyaan saya, kalau 1 Muharram Hijriah ini kita laksanakan dalam rangka nama ma'muliyah, niat kita adalah memberikan motivasi kepada generasi muda, menghilangkan paham bahwa tahun baru kita bukan Masehi yang lama-kelamaan akan berhasil, apakah kita masih tergolong waktu itu? Ya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Awal tadi saya sudah katakan memang segala sesuatunya itu tergantung dengan niat. Dari mulai kita melaksanakan amaliyah di tanggal 25, tanggal 1 Muharram, ini memang tergantung pada niat. Tapi yang namanya fahuwa minhum itu adalah kita menentukan tanggal itu. Menentukan itu. Kalau ditanya tentang dalil, tidak ada dalilnya. 1 Muharram itu, saya katakan tadi, adalah sesuatu yang memang ditentukan oleh ketika Umar bin Khattab. Dihitunglah sejak zaman hijrah Rasul itu. Bolehkah kita mengisi tentang Muharramnya itu? Saya katakan tadi boleh.
Tapi bukan dalam saya katakan bukan tanggal satunya itu 1 Muharram itu. Tahun baru Hijrah itu. Maka setiap hari kita laksanakan dengan kebaikan-kebaikan. Misalnya gini. 10 Muharram misalnya. Itu katanya hari apa? Yatim. Aitam. Kita kumpulkan anak yatim. Diberikan itu. Apakah pada tanggal 10 Muharram itu yang kita lakukan itu saja? Kan tidak. Tidak. Tapi momentumnya semua orang pada tanggal 10 Muharram dibentuk tanggal itu. Ketika kita menentukan 10 Muharram itu dilaksanakan satu ini dan setiap tahun ini menjadi sesuatu yang salah. Itu aja sebenarnya. Lakukan kebaikan-kebaikan. Kalau dalam rangka tentang tadi betul itu. Ya, para ulama sudah menentukan bagaimana kita mengalihkan tentang hijrah itu dalam bulan hijrah tahun baru hijrah itu dibuat suatu acara-acara, tidak ada masalah. Tetapi saya katakan bukan tentang tahun baru hijrah yang kami katakan. Ini kita akan menyerupai tentang mereka itu. Sama. Tapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bulan Muharram itu, bulan-bulan yang lainnya itu, ya, maka ini adalah menjadi suatu ibadah. Contoh yang paling ekstrim sekarang ini, Jumat berkah. Seluruh masjid setiap hari Jumat itu menyediakan makanan. Seharusnya kan nggak tiap hari Jumat. Kalau dia tiap hari. Coba yang bikin lagi Rabu berkah sekarang. Karena udah Jumat kita bikin di Atakwa Rabu berkah. Dan menjadi satu ketetapan di situ, maka dia menjadi sesuatu ibadah. Ini yang tidak boleh. Tapi kebaikan-kebaikan yang ada kita laksanakan seterusnya. Betul, innamal a'malu binniyat itu adalah mendasari semua perbuatan ini. Dan saya senang mendengar dari Ustaz tadi bahwa para ulama sudah memberikan satu arahan. Nah, arahannya ini adalah pertimbangannya agak saya kurang setuju. Yang makanya kalau ibadah tuh nggak usah pakai daripada, mendingan, nggak boleh. Daripada nih, semalam nih, daripada anak-anak nanti kita meniup trompet sebagainya, mendingan kita ngaji, itu nggak boleh. Nggak ada ibadah daripada mendingan tuh nggak ada. Daripada mendingan nggak ada. Nah, boleh. Ya. Betul tadi saya setuju dengan makanya dari awal saya katakan tadi setelah saya meliput dalam sebelum tahun 2000 tadi di Ancol tadi, kita menyimpulkan bahwa innamal a'malu binniyat itu benar. Makanya kita melakukan malam tahun baru ini misalnya gini, apakah masih dibolehkan Ustaz tahun baru itu semalam ya satu RT misalnya ngumpulkan itu patungan bakar-bakar ikan, kan biasa begitu tuh. Tapi kenapa mesti tanggal 31 sih bakar-bakar ikan itu? Kenapa? Oh, karena libur. Emang pada hari libur Anda melakukan nggak? Tidak juga. Harusnya bisa ada tanggalan merah itu, yuk kita bakar-bakar. Itu berarti tidak menentukan tanggal. Tidak mewajibkan tanggal itu. Kan gitu. Nah, ketika itu ditentukan tanggalnya itu, maka kita termasuk dalam fahuwa minhum. Yang saya perkarakan tadi adalah bagaimana kita meniru-niru mereka seperti itu. Tidak ada salahnya ketika dalam bulan Muharram, bukan 1 Muharram, di bulan Muharram tadi, dari mulai tanggal 1 kita melakukan amal-amal kebaikan. Walaupun dibungkus dengan ini tahun baru Islam kita, tahun baru kita, seharusnya kita tidak mendekat seperti itu. Nah, bukan kita tidak menghormati apa yang telah disajikan oleh Umar bin Khattab, tapi ketika kita melakukan itu semuanya, maka kita meniru mereka itu. Fahuwa minhum. Yang tidak ada, dalil-dalil tidak ada. Saya setuju ya bahwa setiap tanggal di bulan-bulan Muharram tadi kita melakukan amal kebaikan, setuju. Bahkan di bulan-bulan lainnya itu. Ya. Trompet sekarang sudah tidak ada. Dan memang saya lihat di sekarang ini tidak ada.
apakah mungkin pandemi atau apa, memang tidak menemukan. Biasa betul H-7 sudah jelas-jelas pada ini. Bahkan sebelum pandemi itu, saudara-saudara, trompet tuh sebelum pandemi itu tahun 18 itu banyak kerugian tukang trompet yang tidak terbeli, banyak. Akhirnya mungkin males katanya. Nah itulah action kita mengalahkan itu. Arahan para ulama yang dituruti, nggak perlu kata. Sehingga dibahas trompet itu dengan ilmu kesehatan, mau apa, paru-paru dan sebagainya, macam-macam dibuat-buat seperti itu. Ada penelitian sampai diteliti. Akhirnya orang mengerti tentang pendidikan tadi, mengerti, dia berhenti membeli trompet itu. Gitu. Ya. Terima kasih tadi tambahan tadi memberikan wasana pada saya ini. Terima kasih, jazakallah. Tapi yang jelas arahan saya tadi dari mulai awal tadi, ya, awal saya berceramah ini adalah innamal a'malu binniyat. Saya membolehkan ketika Anda, bukan saya membolehkan, artinya kita membolehkan ketika malam tahun baru itu kita berbisnis, menemui klien apa berbisnis, dokter berkunjung menyembuhkan orang lain, boleh seperti itu. Dokter kan ada tanggal tahun baru bisa ada off gitu, tapi dia menolong orang lain dibolehkan, silakan. Tapi bukan tanggal satunya itu yang saya maksud. Dan seluruh amal kebaikan, bisnis tidak boleh terhenti, ibadah tidak boleh terhenti. Dengan adanya tanggal-tanggal itu tidak boleh terhenti. Kebaikan tidak boleh terhenti. Laksanakan kebaikan. Itu yang saya maksud. Maaf kalau memang kurang. Tapi saya setuju, ya. Saya setuju dengan Anda itu bahwa sekarang ini memang sudah sangat menurun. Apa? Hasil dari arahan-arahan para ulama. Dan ya, maka saya cuma mengingatkan, ketika kita mengagung-agungkan atau kita memberikan satu tanggal bahwa Muharram itu adalah sebagai tahun baru hijrah, sama dengan mereka. Itu sama dengan mereka. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan yang sampaikan tadi, saya ingin bertanya tentang Maulid Nabi. Ini kan sudah ditentukan juga tanggalnya, karena memang kita pernah dengar dari beberapa ustaz ada yang berbeda-beda pendapatnya. Bagaimana kalau Maulid Nabi ini kan sudah ditentukan tanggalnya? Kalau menurut ustaz gimana? Ya, kita mah semuanya serba maulid di sini nih. Itu yang membuat orang tuh marah-marah. Kalau di sini nih semuanya serba maulid. Anak kita lahir maulid, maulidan diundang. Betul maulid. Tanggal 12 Rabiul Awal maulid Nabi. 12 Rabiul Awal. Ya. Pindah rumah maulid. Kawin lagi maulid gitu. Serba maulid semua gitu. Maka sudah katakan serba maulid, itu dikhususkan seperti itu maulid. Semua ada kata-kata maulid, artinya kita berdoa bersama seperti itu, ya kan, maulid. Ya. Maulidnya itu bersama. Tapi ketika kita tanyakan apakah ada dalilnya tentang maulid? Tidak ada. Ya. Tetapi kita dalam penghormatan pada Rasul, pada apa? Boleh kita melaksanakan itu dengan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Apakah saya berceramah tentang Maulid Nabi? Ya. Tidak boleh. Boleh. Kita menjelaskan bagaimana Rasul, bagaimana kita menjelaskan bagaimana tentang hikmah-hikmah yang Rasul lakukan selama hidupnya. Jadi memperingati Maulid itu bukan pada hari lahirnya itu, tapi bagaimana kita mengambil satu hikmah dari perjalanan Nabi diberikan pada. Dan itu apa? Setiap saat. Maka di sini ini Maulid itu setiap saat. Ya, setiap saat. Saya setuju tentang bid'ahnya itu, bahwa peringatannya itu pada tanggal itu yang itu. Saya katakan lagi-lagi tanggal itu. Kemudian digembar-gemborkan tentang itu. Padahal Maulid Nabi itu sampai sekarang masih ada tuh. Saya masih ada undangan satu Maulid Nabi. Masih ada tuh undangan.
Apakah tanggal itu? Tidak. Tapi kita memberikan satu hikmah perjalanan tentang Nabi itu begini. Gitu. Nah, dalam melodrama misalnya, ya, dalam Barzanji sebagai ya Nabi SAW kita berdiri, itu melodrama sebetulnya tuh. Melodrama. Nabi SAW datang pada kita itu. Itu yang dimaksud. Ini kok bisa begini seperti ini? Padahal ketika kita kaji tentang pribadi Nabi, tentang ajaran-ajaran Nabi, ya, tidak menemukan seperti itu. Itu adalah kitab janji yang dalam melodrama seperti itu. Begitu kita ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah alaika, kita berdiri semua seolah-olah Nabi datang. Itu dalam drama seperti dilakukan itu. Boleh nggak seperti itu? Sebetulnya tidak. Kalau dalam dramanya tidak mengapa. Tapi diharuskan seperti itu. Di masjid diharuskan berdiri semuanya gitu. Yang nggak berdiri, nah apa nih? Jadi kan begitu, mewajibkan orang yang berdiri sebagai ini, memaksa orang seperti ini yang kita tidak setuju. Kalau memperingati Maulid Nabi-nya, ya, kalau kita mengajarkan tentang hikmah Nabi-nya, kenapa tidak boleh? Silahkan. Nah ini kita ini terus terang banyak bumbunya kita itu, yang tidak perlu kita bumbu-bumbui itu. Banyak sekali. Setuju Sadam Maulana? Setuju. Tapi cara-cara yang tidak setuju. Cara-cara yang tidak setuju. Intinya tadi, lakukan kebaikan sesuai dengan ada ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tidak ada, kita harus meragukannya. Kalau ada, kita laksanakan. Saya katakan dalam masalah ibadah, semuanya dilarang kecuali yang dibolehkan. Dilarang kecuali yang dibolehkan. Kita kaji dalam Nabi, dibolehkan. Ternyata ada adanya dibolehkan. Tapi pengisiannya dengan cara-cara yang tidak lazim yang kita lihat. Ceramah boleh, diskusi boleh, makan-makan boleh. Kenapa tidak? Boleh. Gitu. Dalam rangka tentang itu. Baik, Bapak Ibu, sekarang sudah jam 6 ya. Ini saja yang saya sampaikan. Nanti insya Allah habis ini juga kita berdiskusi dengan cara yang baik. Dan banyak pengajian kita yang sudah kita isi dengan terbaik. Makanya ketika kita mengamalkan satu ilmu yang sudah kita dapatkan, amalkan saja sesuai dengan keyakinan kita bahwa ini adalah yakin bahwa ini ada, amalkan. Kalau sudah yakin dan kita bisa mengamalkan, memberikan sebuah ketenangan pada kita. Baik, ini saja kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fi nahari wa tulijun nahara fi lail wa tukhrijul hayya min mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan wa la taj'al fi qulubina ghillan wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz wa ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter. Jazakallah Ustaz. Masih di Ananda. Halal. Sehat ya? Alhamdulillah.